Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga kita semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang mana amalan ini apabila kita beramal dengannya kita akan mendapatkan miliaran pahala. Kita akan memperoleh miliaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala miliaran kebaikan, miliaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini adalah amalan yang sangat ringan dan kita sangat mudah untuk insyaallah mengamalkannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Barang siapa ataupun siapa saja di antara kita yang beristighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum muslimin dan kaum muslimat, sebanyak jumlah kaum muslimin dan kaum muslimat di atas permukaan bumi ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup saja berarti jumlah kaum muslimin dan kaum muslimat ada miliaran. Bagaimana kaum muslimin kaum muslimat yang telah mendahului mereka, yang telah duluan Allah panggil dari masa Nabi Adam alaihissalam. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, pasti lebih banyak. Maka sejumlah itulah kebaikan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala jikalau kita dalam satu hari, dalam seharian semasa hidup kita ini pernah beristighfar kepada Allah, memohon ampun untuk diri sendiri dan juga meminta keampunan untuk saudara-saudara yang lain. Jadi, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Dari satu istighfar kita, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi doa yang demikian ketika kita mendoakan keampunan untuk diri sendiri dan untuk orang-orang Islam, baik laki dan perempuan yang mukmin, baik laki dan perempuan, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum muslimin dan kaum muslimat tersebut, sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, ketika kita berdoa, apa sih salahnya? Apa sih beratnya? Kita berdoa untuk diri sendiri dengan keampunan, juga kita tambah sedikit redaksi untuk doa untuk saudara-saudara kita yang lain. Seperti yang pernah kita sebutkan barusan, misalnya Allahumma rabbighfirli walil muslimina wal muslimat. Bukankah ketika kita mendoakan saudara kita secara ghaib, juga nanti malaikat akan mendoakan kita, membalas ya doa dengan mengucapkan ya Allah. Untuknya juga demikian. Ketika kita mendoakan saudara kita, ya Allah ampuni dosa fulan, kata malaikat apa? Untuk yang sedang berdoa ini juga keampunan ya Allah. Nah, berapa banyak kita telah mendoakan keampunan untuk saudara-saudara kita secara gaib? Pasti kaum muslimin kaum muslimat sangat banyak dan mereka tidak ketahui kita berdoa untuk mereka. Dan ini juga bahagian daripada doa seorang muslim secara gaib kepada saudara-saudara yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari itu misalnya kita juga bisa menjadikan doa harian kita sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surat Ibrahim misalnya ayat ke-41, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Terdapat dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 41, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Karena hari terjadinya hisab, hari diperhitungkan amal setiap hamba, itulah hari di mana manusia sangat membutuhkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari di mana seseorang sangat mengharap keampunan untuk kedua orang tuanya. Karena bukti dan bentuk sayangnya anak kepada orang tuanya, di saat itu dia sangat mengharapkan supaya orang tuanya mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di saat itu juga kita ingin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya juga Allah ampuni setiap orang-orang yang beriman. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kita sedang berdoa untuk siapa? Pertama apa? Untuk diri sendiri. Sebagai bab adab dalam doa, bukan orang lain dulu yang kita utamakan dalam pembahasan, dalam permohonan. Ya, selalu yang kita mohon adalah untuk diri kita dulu, kemudian baru kedua orang tua, wali walidayya, walil mu'minin, dan ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua orang-orang yang beriman, baik laki dan perempuan. Nah ini, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa kedua orang tua kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan dosa-dosa pemuda-pemuda kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan dosa-dosa bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya kaum muslimin kaum muslimat, ya Allah ampuni dosa mereka. Yauma yakumul hisab, terkhususnya kapan? Di saat terjadi hari hisab. Ma'asyiral muslimin, kalau kita berdoa dengan cara demikian, apa yang akan kita peroleh? Tadi dalam hadis Tabrani, kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum muslimin kaum muslimat tersebut. Mudah ya? Mudah. Sehari bisa berapa kali kita mendoakan diri dan doa untuk orang lain juga? Bukan sekali, ratusan kali pun bisa, dan bisa kita lakukan setiap hari. Inilah amalan ringan yang mungkin kita jarang amalkan. Inilah amalan ringan insya Allah tapi berpahala miliaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan yang sederhana, inilah satu amalan yang sangat ringan, tapi kita akan memperoleh dengan amalan ringan ini miliaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa mendoakan diri kita dan saudara kita yang lain, itu bisa dalam sholat, di saat sujud-sujud kita misalnya, bisa setelah sholat, bisa kapanpun, ya, insya Allah mudah untuk diamalkan. Dan pastinya ini juga bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wastaghfir li dzambik walil mu'minin. Hendaklah engkau memohon ampun untuk dosa-dosa yang ada pada dirimu, dan hendaklah engkau juga memohon keampunan untuk dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Terdapat Al-Quran perintahnya. Dan pastinya juga kita paham bahwa yang namanya istighfar tidak sekedar istighfar. Ternyata kalimat istighfar ini adalah kalimat yang kemudian juga Allah akan sediakan kepada kita kelapangan rezeki dalam sebuah riwayat yang sahih. Orang yang memperbanyak taubat, tidak hanya sekedar taubat dalam artian zikir lisan astagfirullahaladzim, namun di situ ada benar-benar penuh pengharapan dari hati seorang hamba untuk keampunan dari Allah, taubat untuk tidak melakukan lagi dosa-dosa yang pernah ia lakukan, berusaha untuk terhindar dari dosa. Itu arti istighfar, permohonan ampun kepada Allah dengan penuh harapan untuk kemudian kita dilindungi oleh Allah dari dosa. Itu istighfar artinya. Nah, kalau ini kita ucapkan, maka apa kata Rasulullah dalam riwayat yang lain? Allah akan lapangkan rezeki kita, Allah akan mudahkan Allah akan memberikan solusi terhadap problematika kehidupan kita, Allah akan jadikan kita ini hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Allah dengan kita beristighfar kepadanya, akan Allah bukakan pintu-pintu rahmat, keampunan, dan juga akan terselamatkan dari azab kubur, terselamatkan dari alam-alam berikutnya sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian dengan istighfar ini adalah kemudian akan membuat mustajabah doa secara cepat kalau itu diucapkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya ataupun kedua orang tua kepada anaknya. Banyak sekali hikmah-hikmah istighfar yang kita sudah ketahui, dan dengan istighfar ini maka kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah cukup bagi kita juga, sebagaimana pengajian kita sebelumnya kita sampaikan dalam sebuah hadis, nanti ada seseorang yang dia merasa bahagia sangat di yaumul hisab, di hari di mana hari yang sangat menegangkan, hari setiap hamba dihisab setiap amalannya, maka nanti ada orang yang paling beruntung, paling bahagia. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Apa kata Rasulullah? Maka beruntunglah, tuba, berbahagialah untuk siapa? Untuk siapa saja yang ketika di yaumul hisab dia menyaksikan lembaran-lembaran mushaf amalannya itu, tapi dalam lembaran-lembaran itu dia dapati banyak kali istighfar, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Lembaran-lembaran amalan kita bukan satu lembaran. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan apa? 99 kitab. Dalam sebuah hadis disebutkan jumlah catatan amal manusia. Catatan amal manusia itu berjumlah berapa? 99 buku. Yang 99 buku itu
Satu-satu buku itu seluas langit dan bumi. Karena saking banyaknya apa yang perlu dicatat oleh malaikat. Dari awal balik dulu ucapan dicatat, setiap ucapan dicatat, setiap amalan apapun dicatat. Berapa jumlahnya? 99 mushaf. Mushaf untuk buku amalan kita. Per satu buku seluas langit dan bumi. Nah, di hari kiamat kelak, yaitu di yaumul mizan, hari pertimbangan amal, ada orang yang paling bahagia di saat dia menyaksikan begitu besar dan begitu banyak buku amalan itu. Kapan dia baru berbahagia? Ketika lembaran-lembaran tersebut terisikan dengan banyak istighfar, terisikan dengan banyak pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia menjadi orang yang paling beruntung. Mudah-mudahan kita orangnya. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.